Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Amal ibadah tidak terima akibat tidak menjaga silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak semuanya, ibu-ibu, ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dilihat wajahnya ceria, sehat dan penuh sukacita menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sebentar lagi, hanya hitung pekan aja. Ini adalah acara keluarga ya. Ya, sudah. Silaturahim keluarga. Ya. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat Allah yang tak terhitung ini, kita bertemu di sini dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah atau menjalin, menjaga dan melanggengkan tali silaturahim, ya kan? Di Parak-Jigarang, Kota Padang. Kecamatannya Kuranji ya? Kuranji. Lubuk Lintah. Bertetangga dengan tempat saya berdinas sebagai dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kan di belakang ini UIN Imam Bonjol Padang ya? Iya. Dan kita selalu mesti jangan pernah melupakan bersolawat. Nah, sholatullah semuanya, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semuanya Pak. Tawasalna ananda bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, baik, kita masuk kepada hal yang dituju. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahu azim. Ta'awuz dengan basmalah sudah di awal tadi. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang beriman adalah dia bersaudara. Kejadian kita ini satu dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Jadi berkembang dia sampai saat ini. Jadi hendaklah sebaku seorang muslim yang beriman kita jangan berpecah belah atau bermusuh-musuhan. Allah telah rahmatkan kita. Dulunya kita di zaman jahiliyah nih berhancur-hancuran, bermusuh-musuhan, berselisih, berperang, bertikaian, bertumpahan darah. Tapi dengan rahmat Allah, dengan adanya Islam ini kita menjadi orang muslim yang beriman, yaitu bersaudara. Jadi hendaklah kita bersyukur dengan rahmat yang diberikan oleh Allah dengan turunnya Islam, membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh alam semesta. Jadi itu perintah Allah kepada kita selaku muslim yang beriman untuk tidak boleh berpecah-pecah. Hendaknya kita bersatu padu dalam persaudaraan ikhwanul muslim, ya, persaudaraan dalam Islam. Sementara silaturahim itu, kalau kita menjaga silaturahim itu
tentu akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan rahmat dan rezeki terbuka dengan menghubungkan tali silaturahim tadi. Oke Ananda, jadi orang yang menjaga tali silaturahim itu akan dimudahkan oleh Allah rezekinya, akan dibukakan pintu rahmat, ya. Kemudian memanjangkan usia, memudahkan hidup. Kalau dalam Minangkabau, hidup sendiri basampi-sampi, hidup bersama berlapang-lapang. Anak terbalik tuh, apa makna filosofinya, maknanya apa di dalam tuh? Seseorang kalau dia sendiri, walaupun dia kaya raya, walaupun dia orang berpunya, tapi tidak ada silaturahim dengan anggota keluarga, bahkan ada yang cepat bunuh diri karena setan membisikkan ke telinganya. Ketika dia ada masalah, karena dia bermusuh-musuhan dengan keluarganya, dengan tetangganya, akhirnya lambat pertolongan itu datang. Akhirnya setan merajalela membisik-bisikkan ke telinganya. Akhirnya dia bunuh dirinya, dia minum baygon atau dia minum racun. Padahal itu akibat orang yang tidak menjaga persaudaraan silaturahim. Dia sendiri, dia kaya, dia bekerja, rumahnya bagus, fasilitasnya ada, tapi hubungan tidak baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sanak famili. Akhirnya ketika ditimpa musibah masalah, siapa yang kita kasih kabar dulu? Ketika ditimpa musibah masalah, suatu persoalan, pasti kepada Allah kan, setelah itu kan kepada keluarga. Nah, kalau dengan keluarga kita tidak bagus, dengan tetangga juga, akhirnya mengadu ke FB, mengadu ke medsos, akhirnya curhat ke medsos, akhirnya tidak juga dapat solusi. Hujatan yang dapat dari netizen, Bacakak di medsos. Bacakak di medsos, akhirnya bunuh diri, ditinggalkan pula surat di medsos itu. Itulah artinya orang yang hidup sendiri, dia bersempit Coba kalau hidupnya bersama, artinya begitu ada masalah, begitu ada sesuatu yang pengen diselesaikan bersama. Contoh, ini adik ini mau mendaftar kuliah, uang kuliah tidak ada. Tapi karena hubungan kita bagus dengan saudara, dengan famili, kok adiknya kok kuliah, sama bayang kuliah, kok adikku bayang kuliah lo celai anak, aduh piti dia bisa meminjam, nak pasti keluarga awak yang mengasihi awak dulu. Kalau kuliah pakailah kecek mamanya kan? Nggak perlu pinjam. Nggak perlu pinjaman biasa jola. Anam kecek kakaknya, abang lebih piti dia. Walaupun abang punya istri, istri abang tuh lainnya elok. Abang bang didiknya supaya eloknya mengasihi keluarga abang, keluarga inyo, keluarga awak, keluarga inyo. Jadi begitu ada kesulitan, ada solusi karena adanya terjalin hubungan silaturahim. Tapi kalau baca kak, kalau musuh-musuhan, biarlah manu amah. Awak nak belok di nyodoh. Akhirnya bagaimana? Apakah pertolongan cepat datang? Tidak. Akhirnya drop out, putus kuliah, putus sekolah. Padahal kalau dibandingkan dengan hubungan baik, ini mengasihi 1 juta, ini mengasihi 2.500.000. Kami seperti itu, Pak. Iya. Ya kan, kami seperti itu, bersaudara, 8 orang saudara seperti itu. Nah, ibu contoh lah. Bersaudara seperti itu. Mau Adam cie, Hawa cie, Rosa. Kemudian bagaimana dampaknya? Dampaknya tuh akibat orang tidak menjaga tali silaturahim. Yang pertama di dunia, rezeki dan umur tidak berkah. Karena dihabiskan untuk bermusuhan, tidak bertegur sapa. Sebaik-baik orang tidak bertegur sapa itu dalam Islam, dalam hadis Nabi adalah 3 hari. Sebaik-baik berduka itu 3 hari, tidak bertegur sapa 3 hari. Setelah itu harus diperbaiki hubungan dengan bertegur sapa. Setelah kita dapat musibah, dari kematian umpamanya, dari apa saja, 3 hari akhir bangkit lagi, motivasi kembali, bergairah beribadah kembali. Tali silaturahim disambung kembali yang rusak itu. Salah satunya ya dengan cara seperti ini. Tersambung tali silaturahim. Kita bersaudara bertemu, bercucu bertemu, menakan bertemu, kakak beradik bertemu, bertetangga bertemu. Jadi dengan ada kita menjaga rezeki, maksudnya silaturahim, rezeki dan umur kita akan menjadi dan tidak menjaga silaturahim, rezeki dan umur kita tidak berkah. Berkah itu apa, Pak? Rahmat. Mendapat rahmat dari Allah. Kasih sayang. Kasih sayang dan rahmat dari Allah. Pahala dapat lo tuh. Iya. Sebaik-baik orang tuh umurannya dijalaninya dengan penuh keberkahan. Begitu juga dengan harta. Harta banyak tapi tidak berkah apa gunanya. Seketek tapi sadang cukup, bisa berimpak, tanah hidup. Itu keberkahannya.
Tapi dapat dengan cara korup, dengan maliang, dengan menipu. Ada dosa keluar. Dosa keluarnya. Maka melanggar kayak. Balangga kaki patah. Ayo. Kalau masuk rumah sakit imputasi, api piti api tadi. itu. Api piti itu tidak sadar. Kan silo online orang. Ayo, lah sadar. Beko main di online, ada di silo orang piti itu. Itu salah satu wujud ketidakberkahan. Iya. Tapi bukan selalu masalah yang menimpa itu tidak berkah ya. Kadang-kadang orang tuh berkah, tapi dia mendapat ujian dari Allah. Ujian tak mulalok malam. Ya gitulah salah satunya ujian dia dapat musibah untuk menguatkan keimanannya, meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua dampak di dunia apa? Orang nak menjaga silaturahim. Hubungan sosialnya rusak. Ya saya, calon ustaz ini. Hubungan sosialnya menjadi rusak. Dia dijauhi oleh keluarga, dia dimusuhi oleh keluarga, dijauhi oleh teman, mudah marah, mudah emosi, tidak stabil. Seketek membunuh saya, seketek mengladiang saya, ya kan? Seketek mendongkak saja, seketek melempar saya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi tadi. Orang yang mengendalikan emosi yang ibu sabut tadi itu mah karena tidak menjaga hubungannya dengan Allah, hubungannya manusia tidak dijagonya dong. Orang hubungannya dengan Allah rancak, dengan manusia pasti rancak. Insya Allah, ya kan? Oke. Yang ketiga adalah sulit doanya dikabulkan oleh Allah, terhalangnya doa-doanya tuh. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW maknanya saya baca ya. Seseorang banyak amal ibadahnya, nyo pergi umrah, nyo pergi haji, nyo tiap salat tahajud ke masjid, dia duluan yang pergi, pulang dari masjid dia pula yang terakhir pulang. Artinya dia ahli ibadah, dia suka membantu, dia suka bersedekah, dia suka berbuat baik. Tapi terhalang doanya karena akibatnya bermusuhan. Nah, orang gaeknya nak cari kampung. Orang gaeknya cari ado. Padahal orang gaek melayannya, orang gaek mendoakannya, tak tunggi-tunggi siang malam, tati lantang, tak tungkui membesarkannya, sehingga berhasil, punya anak, punya istri, anak membalik gunung orang gaek do. Nggak ada gunungnya anak seperti itu do. Nggak ada keberkahnya do. Tahu-tahu istrinya lah berselingkuh, anaknya lah pembangkang pahlawan, membuka aurat, nak mau diatur, ya kan? Karena sulit doa itu terkabul kalau seandainya silaturahim tidak dijaga. Kayak orang tua walaupun nggak mampu, tetap bersilaturahim mencari orang tua, magi orang tua, membawa orang tua makanan, oleh-oleh, pakaian, apa saja lah. Kapan perlu dihajikan, diumrahkan, walaupun orang tua tuh dia mampu. Itu sebagai salah satu contoh. Kalau nggak mampu kita sebaik-baiknya dikunjung orang tua, dibelai dia, didoakan dia, disedekahkan dia, dikajikan, doakan keselamatan untuk orang tua itu di dunia dan akhirat. Tetap awak pergi ke rumah orang tua itu, jangan sibuk saja sampai hari kiamat pasti ada kesibukan itu. Kalau lah mati setidaknya kuburannya. Kalau dia sudah meninggal, sebaik-baiknya tentu awak menziarahi kuburnya, diberasihan kuburnya, didoakaninya, orang tua itu kedua-duanya. Setiap hari awak mengaji, hadiahkan pahalanya untuk orang tua, wak bersedekah tiap pagi, wak hadiahkan ke orang tua. Apapun doa wak doakan orang tua, keluarga wak yang meninggal, walaupun yang sudah meninggal, walaupun yang hidup tetap didoakan. Apalagi yang sudah meninggal, awak jago hubungan silaturahim orang tua wak tuh, jebako awak umpamanya, atau jo saudara sepupu awak, atau jo kemenakan, atau jo cucu awak, langgengkan silaturahim tadi. Awak jaga silaturahim itu dengan membawa, dengan mengunjungi. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya maknanya yo? Berhibahlah kamu, membawa oleh-oleh lah, hadiah lah, apapun bentuknya. Dengan berhibah, membawa oleh-oleh tadi, mengunjungi keluarga tadi, silaturahim tadi akan terjalin kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dengki hiri pemusuh tadi menjadi terbuka hatinya kok dengan awak mengunjunginya, awak bawa makanan, awak bawa oleh-oleh, pakaian, koa saja. Awak doakan makanan pakaian itu agar menjadi ibadah bagi awak lagi ya, agar terbuka pintu hatinya menjaga silaturahim dari awak. Awak doa makanan tuh, doa yang baik apa ada? Doa pengasih yang baik tuh, pengasih yang baik, bukan doa mengasih supaya dia tergila-gila, jatuh cinta tuh lain beda hal ya. Itu namanya, itu anak muda pelet tuh nggak boleh, ya kan? Kita bawa makanan tuh, ya Allah kita masak makanan, ini saya masak nasi sup untuk keluarga saya antar dalam jamun ini, berilah dia hidayah ya Allah, mereka hidayah sebutkan namanya. Jadikanlah vitamin makanan kau bergizi bagi mereka, menjadi ibadah, terbuka pintu rezeki hamba ya Allah sekeluarga, itu nggak apa-apa. Jangan pelet, dia tuh cinta lah dia sama saya, mau menikah dengan saya tergila, jangan seperti itu. Itu nggak ada di dalam Islam seperti itu ya. Kemudian yang terakhir apa? Amal ibadah tidak terima akibat tidak menjaga silaturahim. Itu di atas dunia. Di atas dunia berupa, itu di atas dunia itu adalah bonusnya. Di akhirat nanti juga kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Kamu mau aku dipayan. Kama badan doa rancak kudu gunakan, kama kaki di langkahan. Dari mana mendapatkan rezeki?
halal. Bagaimana cara mendapatkan rezeki itu? Untuk apa rezeki itu digunakan? Ditanya semuanya. Minimal awak memimpin diri awak sendiri, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu di dunia tadi, sekarang di akhirat yang hadisnya saya bacakan tadi. Bahwa akibatnya kalau awak di akhirat itu memutus tali silaturahim di dunia, di akhirat awak kan akan mati nanti. Nah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap awak menjawab akan mati, tak tahu awak bila mati doa. Dia nak mengiru awak lagi anu mati le do, atau awak mudur mati le do, patang su mudur daripada ibu mati kan. Jadi banyak-banyak lah mengingat kematian, mengisap diri, kunjungi takziah ke rumah orang mati itu. Kapan perlu satu menguburan, berdoa, ingin mati, dengan ingin awak mati itu, pakai awak kuburan aja cocok. Wah bersihin kuburan tuh dengan wah mengunjungi orang mati itu mana mau tuh takziah atau ziarah juga. Mengingat awak kepada kematian dan persiapkan diri bahwa ajal tuh nak tahu dona. Kadang dalam kandung udah meninggal. Ya, mumbang jatuh kalau jatuh. Jadi kadang ketek tuh mudo yang namanya ajal menjemput awak tak tahu dong kan. Kapan awak dijemput oleh Allah, awak bersiap diri saja. Itu adalah rahasia ilahi. Hari apa meninggal, umur berapa, dalam keadaan mengapa meninggalnya, di mana kuburnya kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Termasuk hari kiamat juga rahasia Allah. Kapan hari kiamat itu, kapan waktunya, kita nggak tahu. Makanya banyak-banyaklah mengingat kematian. Orang yang cerdas itu adalah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang banyak mengingat kematian. Yang mengingat mati itu yang kayak gaya-gaya kak kami ini, yang mudo gay. Patang kok mahasiswa saya PGMI meninggal dunia. Mahasiswa PGMI meninggal dunia cantik seperti Ananda. Rupanya selama dia hidup, saya masih ingat wajahnya. Dia menyapa, Bu, Assalamualaikum Bu, kayak gitu. Walaupun saya nggak masuk di lokal dia ngajar, tapi saya ingat wajahnya tuh karena dia yang teringat sama saya, dia sopan, dia selalu Ibu, Assalamualaikum, gini selalu. Ternyata dia tersohorlah kabar selama dia hidup. Dia pertama salatnya ke masjid rajin, dia menghafal Al-Quran. Kemudian salat tahajudnya nak tinggal, salat duhanya nak tinggal. Padahal baru muda, baru semester 4 atau semester 3. Ya, orang limau manis. Jadi kalau sering-sering kita menghadiri acara yang namanya takziah atau yang namanya pergi ke kuburan tuh ziarah, akan lebih mengingat kita kepada kematian. Kemudian dampak di akhirat apa? Jauh dari rahmat Allah. Awak tidak mendapat rahmat dari Allah. Kurang sanang sih mau menuju mahkamah peradilan Allah, tidak terpijak-pijak, indah. Waktu hari sejangka ada kepala, indah ada terasa di nyodong, wajahnya gembira, tidak terpijak-pijak, tidak terpimpi, tidak lelah, tidak maki. Itu suatu rahmat Allah terhadap orang yang menjaga silaturahim, ukhuwah Islamiyah di atas dunia. Di atas dunia, di akhirat dinampakkan juga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjauh dia, terhindar dia dari ancaman neraka, ya kan? Dia terhindar dari ancaman neraka. Kalau dia menjaga silaturahim, kalau tidak menjaga di akhirat apa akibatnya? Dia mendapat laknat Allah, ancamannya neraka. Dia tidak masuk surga. Jadi masuk surga dong. Kadang-kadang orang salah menafsirkan. Baca caranya awak segera minta maaf kepada orang yang terlanjur rusak hubungan tadi, baik dengan mulut, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap. Ya, segera minta maaf. Ini momentum Ramadan ini digunakanlah untuk bermaafan. Dengan acara seperti ini, membersihkan diri, mensucikan jiwa, menyambut Ramadan. Bermaaf-maafanlah, terutama seorang anak kepada orang tua, seorang istri kepada suami, suami kepada istri, ibu kepada anak, anak kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya. Cucu semuanya, termasuk tetangga. Kemudian jaga hati bersih dari dendam dan permusuhan. Mangalai supaya awak nak mendapat laknat dari Allah di akhirat kelak. Awak kembali mempererat hubungan. Aku rencak, mau makanan, makan bersama, mendoa, mengaji, undang ustaz-ustazah, yo kan? Bahkan dalam hubungan tu awak boleh jual mangawak dalam hubungan tu. Awak bawa anak, awak bawa istri, yo kan? Awak bawa cucu. Tersambung kembali tali silaturahim tadi ya. Jadi dia insya Allah masuk ke dalam surga karena menghubungkan tali silaturahim. Tidak jadi dia terancam masuk neraka, ya kan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya singkat saja karena hari sudah senja. La yadkhulul jannah qati'u rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan atau kekerabatan dalam kurung silaturahim. Hadis Bukhari nomor 5984 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis
2556. Dan apa akibatnya lagi? Orang yang memutuskan tali silaturahim, ancaman siksa kubur di dunia dan akhirat. Apa hadisnya? Kau ibu baca hadisnya di Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja ya, karena hari udah maghrib dekat, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya di dunia bersama dosa yang disimpan di akhirat dari perbuatan zalim dan memutus hubungan tali silaturahim. Hadis Ibnu Majah nomor 4211. Jadi hadis ini sahih. Tidak akan ada masuk surganya do, walaupun banyak amalnya, kalau inyo merusak hubungan, tidak memutus tali silaturahim itu. Jadi sebaik-baiknya bertobatlah dengan tobatan nasuha. Awak nak kalau mau hidup di dunia aku do mana musuh-musuhan. Basanang-sanang sewa bagala-gala rakyat hubungan tu balia. Ya, saling mengunjungi balia, baelok balia, memaafkan balia, ya. Kemudian rahmat Allah tidak turun. Innal rahmata la tanzilu ala qaumi fihim qati'un rahim. Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di tengah-tengah mereka ada yang memutuskan tali silaturahim. Lah, apa bahaya memutus tali silaturahim? Bahayanya adalah dosa besar. Termasuk yang mendatangkan murka dari Allah. Samojo melawan kain dua kan dosa besar tuh, membunuh orang. Nah, kok dosa besar kok memutus tali silaturahim. Yang kedua, amal tertolak, tidak diterima. Sebelum awak bermaafan, sebelum minta reda, sebelum menghubungkan silaturahim, amal lawan hal banyak berbuat itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Entah, aku sedutan. Yang ketiga, ancaman masuk neraka. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Awak mulai lebih dulu. Kalau awak nanti awak tua kuat. Misalnya saya bersalah kepada anak saya nih. Mau ibu Yona, disadiah anak, mau ibu Yona, mau ibu, aduh kasar. Awak itu, jangan awak kata, ini lah, ini mudo, ini lah minta maaf dulu, jangan seperti itu. Awak kok menyemong kepada yang mudo, jangan so dicalian, awak pangkewa siap. Ya kan, awak bapak rumah tangga. Kapan perlu bapak rumah tangga itu mencontohkan kepada anak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluarga, anggota keluargamu dari siksa api neraka. Awak namanya calian, maafkan papa Yona. Maafkan papa yo ma dek anak. Jadi tak tiru dia anak tuh awak yang legowo dulu mencontohkan meminta maaf. Ya kan? Anak tuh kan diajar dulu sampai mengaji, itu di sekolah diajar pula. Sebaik awak tuh seorang anak tuh minta maaf kepada kedua ibu bapak. Tapi awak mencontohkan dari keluarga, maafkan apa yo ma. Wacot tak kasar mengecek atau kepada anak, pangku anak, maaf papa yo nak. Wacot tak bentak. Jadi tidak boleh agensi itu dicarian, memang agensi itu dicarian. Agensi itu tidak perlu tampilnya. Jadi tidak bawa memulai dulu dong. Nah, aduh ibu, pak, dek semuanya. Hadis yang saya baca maknanya begini. Seseorang sama muslim ketika dia ketemu, dia mengucapkan salam. Kemudian salam begini, bisa jadi juga salam itu berangkulan, cipika, cium pipi tangan kanan, cium pipi kiri bagi yang wanita, yang laki-laki juga berangkulan. Kan ketawa ketika itu kan senyum, dia angkatkan diampunin oleh Allah dosa-dosanya ketika itu juga. Nah, itu akibat rahmatnya awak menghubungkan tali silaturahim. Jangan tunggunya awak namanya punya dong. Mampu istilahnya sianya. Jangan itu dicarian. Inyo ketik daripada awaknya mudo cucu. Mampu salah. Hendaklah awak memulai lebih dulu. Makanya dengan hidayah dan rahmat Allah, dengan tadi hubungan akan menjadi rapat kembali, akan menjadi harmonis kembali. Kemudian berbuat baik kepada yang zalim. Orang yang zalim itu awak berbuat baik, awak doakan inyo, awak bawa makanan untuk inyo. Ya kan, awak doakan inyo setiap salat, setiap selesai salat awak doakan inyo. Awak sedekah, awak doakan inyo agar hatinya dilunakkan oleh Allah, agarnya diampuni oleh Allah, agarnya mendapat hidayah. Awak doakan inyo berbuat baik untuk inyo tanpa inyo tahu. Kapan perlu awak antarlah karena ketampe inyo keceng orang tuanya. Iko dari buya, iko dari paman, iko dari ante. Atau kalau seandainya anak ni udah dari paman tu doanya kurang ajar nih kok masih tidak dapat hidayahnya doh, masih musuhannya. Kapan perlu makanan tu jadi sabuyan awak lagi ya. Titip aja di rumah tu. Tapi awak berbuat baik, awak tetap mendoakan itu. Nah, kemudian apa? Awak lapangkan rezeki dan memperpanjang umur akibat daripada awak menjaga silaturahim tadi. Luas rasa kiwa umurnya panjang. Hidup awak tenang karena awak ada musuhan doh. Ya, mudah pintu rezeki terbuka. Pintu surga akan terbuka bagi orang yang mendekatkan dirinya dengan silaturahim tadi, mempererat hubungan silaturahim tadi.
Yang selanjutnya mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Ananda, bagaimana cara menjaga silaturahim? Hendaklah komunikasi terbuka. Kalau seperti kau kuat ini ya. Yang membuat awak sakit hati ka mandi batang, ka paman batang, ba patang. Kau sebabnya. Itu salah satu membuka supaya ada terbuka, jujur, diselesaikan masalah tuh. Tidak dipendam di sosial media, sih dong. Kalau tak singgung lo, anaknya tak singgung lo di sosial media. Maka bakal lo nemu papa di sosial media, ya kan? Bakal lo dalam YouTube, dalam TikTok, dalam FB, Instagram, WA, tahu orang sedunianya. Kalau itulah terlanjur, capek hapus. Kalau lah tahu orang, entah pun saya rekat sumbung balik. Sebaiknya masalah keluarga tuh, masalah wajib tetangga keluarga tuh, suami istri, keluarga besar, tidak perlu masalah dinas, tidak perlu dalam sosial media tuh dong. Ya kan? Kalau seandainya lah terlanjur, yo ditapusnya pada Allah, bisa balik. Para lah hubungan itu terjalin dengan terbuka dengan keluarga itu, saling memaafkan. Itu caranya. Yang poin pentingnya adalah silaturahim itu wajib dilanggengkan, wajib dipelihara. Salah satu memeliharanya, acara seperti itu, saling mengunjungi, saling mendoakan, memberi dia, mengunjungi, kemudian mendoakan, ya kan, memaafkan. Kalau telah terlanjur ada masalah, terbuka dengan jujur, cari solusinya dengan pihak keluarga yang lain. Dan awak sih berdua mestengkang lah, jadi awak salah paham kaduanya. Akhirnya bercakap taruh, bermusuhan taruh kan. Cari pihak ketiga di antara misalnya pamannya, mamanya, atau keluarga yang lain, sepupu yang menyelesaikan, atau kakak yang menyelesaikan, atau adik yang menyelesaikan laki-laki. Jadi itu poin pentingnya. Kalau adalah terjadi persengketaan tadi, permusuhan tadi, wajib didamaikan. Ya, yang kedua, memutus tali silaturahim itu adalah dosa yang disegerakan azabnya baik dunia maupun akhirat. Kemudian rahmat Allah tidak turun di komunitas yang di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Contoh komunitas keluarga besar dan tetangga sampai keluar rumah daki awak tuh keluarga tuh tetangga tuh. Jangan awak sampai indak bakas sapuan ndak pemusuhan salah saya capek hari ke Ramadan. Beko ndak diterima pahala Ramadan awak. Ramadan tuh adalah sebaik-baik bulan dari 11 bulan tuh di bulan Ramadan. Karena amal waktu berlipat ganda di bulan Ramadan dan terakhirnya ada malam Lailatul Qadar. Sehari itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang sebelumnya didahului dengan Rajab, dengan Sya'ban baru Ramadan. Awak persiapkanlah diri awak, awak sucikan hati awak bertobat kepada Allah, awak mengucap istighfar, salat taubat, salat hajat, salat duha, salat taqarrub ila Allah tengah malam. Awak rakit hubungan balik, awak sucikan diri awak berasihan rumah, awak berasihan tempat tinggal, masjid, musala, awak bersihkan pekarangan tampaknya pemakaman atau ziarah kubur kepada kedua orang tua atau sanak pemilih awak yang telah mendahului awak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakannya, mengkajikannya, membersihkan tempat kuburnya. Mana ayat Al-Qur'annya saya bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecil kali nak. Tolong bacakan nak. Enggak nampak sama mata Bunda nak. Ada. Kak Indo baca Al-Quran, coba bacakan, nampak? Nggak nampak sama Bunda loh, kecil kali. Yang ini, coba bacakan. Dari 12. Ya. Iya. Coba berdiri. Dari 11 dulu, dari 11 lah nampak dengan mata Bunda Dona. Iya. Biasanya nampak ini kacamatanya udah apa ini, ditukar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Terus? Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Lanjut. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lanjut. Buatkan sedikit nak. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi lain, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih Nanda. Dengan pembacaan sari tilawah atau terjemahan Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12, 13 tadi, kan sudah Bapak Ibu anak-anak dengar semuanya bahwa seburu-buru perbuatan itu adalah apa? Buruk sangka. Dan membicarakan orang, menggibah orang itu sama dengan memakan bangkai daging saudaranya yang telah mati. Saudara yang telah mati, mayat yang paling busuk itu kan manusia. Nah, yang paling dahsyat itu kan manusia. Seluruhnya dimakan manusia itu yang halal dimakannya seluruhnya. Itu yang paling dahsyat bangkainya manusia itu busuknya. Amun itulah orang yang akibatkan bersuzan itu dari salah sangko, menggibah, memfitnah dan menamimah tadi. Baik, kalau dalam penyampaian tadi ada banyak kurangnya, mohon maaf karena saya tidak sempurna. Yang kesempurnaannya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sila pulang lah. Ayo Rifka, kita cepat Rifka, di masjid aja salat Rifka. Di Masjid Al-Bari aja Rifka, kita salatnya. Ini tuan rumahnya, mamanya. Teman saya itu. Iya. Kenal Ibu Pak Kusim. Kenal Pak? Muhammad Kusim. Iya. Doktor, lah profesornya. Calon. Calon ya. Inilah suasana menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan di rumah Latifah, keluarga besar Latifah di Parak Cigarang nomor 16 Lubuk Lintah Padang. Setelah selesai pemberian tausiah oleh saya sendiri, Ustazah Dr. Ratna Kasni, Uniendel SAG MPDI. Ini Azria Linda. Azria Linda ya? Ternyata adik kita, pegawai bagian keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mamojol Padang. Ternyata di rumah keluarga besar Azria Linda rupanya. Di sini tahunya tadi. Ya. Habis kan? Ala Yasin Habibillah.